Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali kami dari Kampung Silat Jampang. Hari ini kita akan melanjutkan membuat tutorial-tutorial untuk kegiatan silat, meramaikan, mengembangkan silat kita. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini jangan sampai kegiatan silat kemudian mati semuanya. Jadi kita harus tetap bersemangat dengan segala macam cara, salah satunya dengan cara membuat tutorial secara online seperti ini. Mudah-mudahan nanti harapannya adalah bermanfaat. Kampung Silat Jampang adalah sebuah komunitas perguruan silat yang berada di daerah Bogor, terdiri dari sekarang ini bergabung ada 36 perguruan silat yang ada di seluruh wilayah insya Allah. Dan insya Allah kita akan terus berkembang, menambah banyaknya perguruan-perguruan yang bergabung untuk sama-sama mengembangkan silat ini agar menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, bisa menjadi pesilat-pesilat yang tangguh, pesilat-pesilat yang berdaya, dan pesilat yang berbudi pekerti luhur. Kemarin kita sudah membuat tutorial tentang toya, ya, double stick, kemudian trisula, kemudian kerambit. Nah, hari ini kita membuat tutorial tentang senjata nasional yang lainnya, yaitu celurit. Walaupun kita paham bahwa celurit ini sejarah aslinya adalah dari Madura, ya. Dan walaupun sekarang sudah menjadi senjata nasional karena masuk menjadi senjata yang kita gunakan di kegiatan-kegiatan silat yang dilakukan oleh IPSI. Nah, ini menarik kalau kita lihat celurit. Kalau yang lainnya kan rata-rata lurus, ya. Nah, ini celurit ini memang menarik karena memang secara khas ini berbentuk seperti bulan sabit, ya. Kalau dilihat dari sejarah, kita membaca-baca sejarah, ya, dan juga dari guru-guru kita, bahwa celurit ini memang ada filosofinya. Kenapa senjata ini bengkok? Ada yang mengatakan senjata ini bengkok karena seperti tanda tanya, ya, karena orang Madura itu suka bertanya, kritis, sehingga menjadikan dia terus bertanya, mencari kebaikan, mencari kebenaran. Tapi ada juga yang mengatakan bengkok ini seperti tulang rusuk kita. Nah, laki-laki itu kan hilang tulang rusuk kita, ya, digunakan untuk menciptakan hawa, ya, sehingga kita membutuhkan satu bentuk senjata yang merupakan lambang kita sebagai seorang laki-laki, mewakili rusuk kita, agar kita tetap memiliki rusuk yang lengkap, sehingga bisa menjadi orang-orang yang berguna dan tetap tangguh dalam menghadapi segala macam permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, ini menarik terkait dengan celurit ini. Dan hari ini kita menjelaskan mengenai dasar-dasarnya saja, tidak sampai pada expert. Karena harapannya adalah kalau untuk belajar yang lebih mendalam, silahkan datang ke Kampung Silat Jampang, belajar di sini banyak sekali guru-guru, ada 36 guru. Nah, sedikit tentang celurit, ini ada beberapa jenis, ya. Jenis pertama ini ada namanya jenis celurit kembang turi. Kalau bahasa Indonesianya bunga turi, ya. Jadi ada sebuah pohon yang turi, yang di situ ada bunganya, dan ini lebih seperti ini, ya, kembang turi. Kemudian ada yang namanya wulu pitik. Nah, wulu pitik itu bahasa Indonesianya bulu ayam, ya, lebih panjang, menggelincir begitu, ya. Jadi nanti bisa dicek bentuk-bentuk gambarnya, bisa kita tampilkan juga jenis-jenis itu tadi. Yang berikutnya adalah celurit arit biasa digunakan untuk menyabit, ya, rumput, bekerja, karena memang dulunya rata-rata secara umum celurit atau sabit ini digunakan untuk bekerja, bukan untuk bertarung, ya. Dari kerajaan, sejarah di kerajaan-kerajaan memang belum ada sejarah celurit itu untuk senjata. Baru ada, cukup terkenal adalah pada masa Sakera, ya, sudah terkenal, ada filmnya yang menggunakan melawan penjajah menggunakan senjata celurit ini, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bedok, ya, atau caluk, gitu, ya. Ini lebih modelnya lebih lurus, ya. Kalau dulu di kampung biasa gunakan juga untuk bekerja biasanya. Dan berikutnya lebih panjang, itu namanya kurdi Madura atau monteng, ya. Nah, ini jenis-jenis celurit. Nah, hari ini kita memberikan tutorial dasar saja bagaimana kita menggunakan celurit. Baik, nah, secara dasar ketika kita menggunakan senjata, maka senjata ini adalah bagian dari tubuh kita, kepanjangan dari tubuh kita, sehingga senjata itu harus menempel dengan kita. Tidak boleh kita ini asing dengan senjata kita. Kita tidak boleh merasa kaku dengan senjata kita. Sama ketika memegang pedang, golok, toya, double stick, dan segala macam senjata, termasuk celurit ini. Jadi kita harus merasa dekat, enak, nempel, merasa nyaman, ya, sehingga ini akan berfungsi menjadi kepanjangan tangan kita. Beberapa dasarnya, ya, seperti yang biasa kemarin kita ceritakan di senjata-senjata lain, dalam memegang celurit ini tidak boleh dengan keras. Pertama ini, jadi memegang ini selalu tidak keras.
selalu dengan cara yang fleksibel tangan kita, menggunakan aktif jari-jari kita, ya, jari-jari ini itu biasa, jari-jari. Biasakan adalah mempermainkan pergelangan-pergelangan dulu, ya. Yang pertama ini, nah, lebih enak, ya. Putar sana, ya. Jadi kalau dari samping, ini dari sini, nah. Jadi jangan dipegang begini, ya. Jangan dipegang kaku, nanti ini juga akan sakit. Jadi ini dibuka jarinya. Nah, ya. Ya, jadi lebih banyak dominan bermain di dua jari. Nah, ini yang putaran dari atas ke bawah. Nanti ada juga, ya. Nah, ini kalau sudah cepat nanti, nah, tidak kaku. Jadi tidak begini, ini akan terasa sakit. Ini yang pertama. Jadi bermain-main dulu, enakin dulu. Enakin. Ya. Yang kedua adalah dari bawah. Nih. Dari bawah sama konsepnya. Jadi kalau nanti bisa di zoom pelan tuh. Ya. Pergelangan, ini pegang. Ya. Jadi usahakan terus dalam kondisi fleksibel, tidak kaku ketika kita memegang senjata, ya. Nanti kalau udah cepet, nah gitu. Ya, jadi sudah dua ini, ya. Satu tadi ini bermainnya, ya. Yang kedua pelan, sini bermain pergelangannya bermain, dan juga jarinya jangan digenggam erat. Jadi ini permainan dua jari. Nah, ini pergelangan, permainan dulu, permainan. Berikutnya adalah yang ketiga, cara menyimpan celurit. Celurit ini biasanya menggunakan sarung kulit, ya, entah sapi, kerbau yang tebal, biasanya disisipkan sebelah kiri. Penggunaannya disisipkan. Nah, kemudian cara mencabutnya seperti biasa, kemudian cara menggunakannya ini ada permainan-permainan dalam menyimpannya. Ya, pertama adalah menyimpan ke dalam. Menyimpan ke dalam sini dalam posisi begini. Nah, ini putar. Jangan kebalik, ya. Kebaliknya itu maksudnya begini. Nah, ini kebalik. Ya, bisa melukai kita. Nah, ini kebalik. Tapi dari sini posisi menghadap lurus, kemudian kita putar. Set, kita simpan ke dalam. Ya. Ini cara menyimpan yang pertama, ya. Jadi kalau kita gerak, nah di sini, ya. Nih, menyimpan. Ya, saya lihat ya karena sangat mudah sekali. Satu, nah simpan di sini. Baik, itu yang keempat. Kemudian simpan atas, tadi simpan dalam, ya. Ya. Nah, simpan di atas, posisinya dari sini. Nah, posisi tajamnya adalah di luar. Jangan sampai kebalik begini. Nah, ini kena tubuh kita, ya. Atau ini bahaya. Ya, ini masuk sini lurus, tinggal dimasukin ke dalam. Jadi kita membawa dalam kondisi begini atau begini ini aman, ya. Jadi tidak membahayakan. Jadi nah, ini udah 4, ya. 4, beberapa hal yang tadi kita ajarkan 4. Kemudian menyimpan ke belakang. Menyimpan ke belakang ini ada 2 cara, ya. 2 cara. Pertama, 1 putar ke sini. Kemudian main jari. Nih, main jari. Nah, ya, baliknya adalah begini. 1 masuk ke jari, ya. Nih, nah lihat, ya, posisi tajamnya ada di luar. Ya, kembalikannya. Nah, ulangi ya, pelannya. Nanti diminta di slow motion. 1, masukkan dalam jari. Nih, putar. Nah, baliknya. Nah, ulangi lagi. Set. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya nanti pelannya, ya. 1, masukkan jari sini, ya. Nah, masuk sini. Baliknya adalah putar. Nah. Set. Nah, ya. Ini kalau kita posisi dari sini. Set. Nah. Baik. Ya, ini kemudian yang kedua, ya. Ini kalau 2. Nah, muternya dari sini. Jadi kalau ngambil sini 1. Nah, baliknya sana, ya. Dari sini ketika kita bermain sini. Nah. Jadi bikin nyaman, ya, untuk gerakan kita. Ini udah 5. Yang keenam, ya, permainan-permainan kita berputar-putar sini. Tuh. Ya, jadi jangan begini. Permain pergelangan, putar, set.
Lihat kalau slownya nih ya, putar sini, putar. Nah, buka jarinya, buka, pegang 2 jari ya. Ya. Jangan kaku gini ya. Ini habis energi kita dan tenaganya juga tidak besar. Ya, ini ada namanya sebutnya lingkaran kecil agar tenaga kita tidak patah. Ya, kalau energi kita patah, ini maka banyak energi kita yang terbuang. Maka ini langsung. Ya. Ini udah 5. Baik. Berikutnya adalah ketika kita menggunakan celurit, beberapa serangan-serangan celurit. Ya, serangan celurit ini ada beberapa jenis, rata-rata karena bentuknya seperti ini, maka digunakan untuk menyabet. Ya. Menyabet. Dan kita memahami ketika menyabet tidak hanya menggunakan lengan, tapi menggunakan dengan putaran pinggang untuk menambah tenaga. Dan berikutnya jangan hanya habis di sini, tapi nah, ya, jadi ini ada permainan putaran sehingga energi kita tidak habis begini saja. Jadi, nah kalau pelannya set, nah putar lagi, set, nah, ya, set, nah. Pergelangan, perhatikan pergelangan saya dan pegang 2 jari. Sama ketika dari atas, nih ya, set, nah, ini sudah ada 6. Ya. Berikutnya tadi serangan tadi samping ya, serangan samping, nah, sana, ya sana. Nah, tadi. Berikutnya adalah serangan lurus. Ya, serangan lurus ini bisa menggunakan ujung ya untuk menyerang daerah-daerah sini, mata, dan seterusnya, atau digunakan untuk membacok. Ya. Ini ujung. Ini bacokan. Ya. Nah, ini pun juga begitu. Jangan hanya sekali tapi putar. Nah, jadi tenaga tidak terbuang, membiasakan putaran tadi yang kita latihan putar ini bukan hanya untuk bagus-bagusan ya, tapi ini adalah untuk mengatur tenaga. Nah, itu yang ke-6. Berikutnya yang ke-7 adalah perputaran yang lain ya, putaran samping. Jadi ini perputaran bagaimana mengatur serangan beruntun bawah ya. Bawah kita putar lagi, tengah kita putar lagi, atas. Ya, sebelumnya teknik memutar dulu ya, memutar. Nih, jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik begini maksudnya. Nah ini, jangan sampai kebalik begini tentunya. Ini tuh, ininya posisi tajamnya ada di luar. Kita putarkan sana, ya. Jadi kalau sini ada 2, yang dari sisi kiri putar begini. Kemudian dari sisi luar putar ke sana ya. Jadi kalau kiri tadi perhatikan, ini putar ke sini ya, bisa bantuan ini kalau untuk dasar awalnya. Nah, ini set putar. Yang sana tempel sini putar ya, perhatikan lagi. Sini ya. Sini ya. Ini, nah gini, baik. Nah ini cara kemudian cara memutarkannya. Jadi sini tadi, tuh ya, bawah nih kita sabet bawah, tengah, atas, gitu ya. Ini kalau dalam, ini namanya sabetan dalam. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Slow motionnya 1, nih 1 sabet. 2 tengah, 3 atas. Nah, kalau keluar balikannya. 1, 2, putarannya ke sini. 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ya, permainannya ada di pergelangan dan jari-jari. Nah, itu tadi beberapa teknik-teknik dasar, dan semua senjata tentu harus kita latih yang rajin
Karena kalau tidak rajin, tentu tidak akan bisa menjadi perpanjangan dari tangan kita. Hati-hati, kelihatannya memegang senjata, kalau kita tidak ahli, justru akan menjadi bahaya untuk diri kita sendiri. Nah, untuk melengkapinya, nah, bisa kita lihat contohnya. Di sini ada teman kita, Bang Biih nih, Bang Biih. Bang Biih minta tolong, Bang Biih. Jadi, ya, ntar lagi dandan dulu. Jadi, senjata celurit ini termasuk senjata yang unik, sehingga dalam bentuk serangannya juga unik, ya. Jadi, termasuk senjata yang cukup sulit untuk ditangkis secara biasa. Ya. Contohnya adalah ketika kita membuat serangan-serangan dari celurit. Kalau senjata biasa, ya, senjata biasa yang biasanya lurus, ya, ketika saya bacok, ya, Bang Biih nangkis. Nah, ini kalau ditangkis begini, dia kan lurus ke sini, selesai. Tapi ini, nah, ini masih ada bahayanya berupa bengkokannya tadi. Nih, ya. Ya. Jadi ini uniknya adalah itu tadi, Bang Biih ya. Jadi kalau ini senjata lurus ya, senjata lurus nanti lupa nggak bawa golok, ya, nggak bawa golok. Ya, misalnya senjata lurus. Kalau senjata lurus ketika dipukulkan begini, ya, orang maka ini sudah selesai, ya, gampang. Tapi kalau bengkok ini, ya, perhatikan ini bisa berputar, ya. Justru ini yang menjadi bahaya. Sama ketika posisi kita dicekek dari belakang. Nah, begini nih. Kalau ini lurus, ya, ini makan lebih simpel. Tapi karena ini bengkok, ada sesuatu seni, dan nanti caranya pada sesi yang lainnya kita jelaskan bagaimana menghadapi kekhususan senjata celurit ini ketika kita digunakan dalam baik menyerang maupun ketika kita berada di posisi diserang. Nah, berikutnya Bang Biih. Nah, tadi saya sampaikan bahayanya ketika kita menggunakan senjata tetapi kita tidak ahli, gitu kan? Ya, misalnya ketika kita tidak ahli adalah kita justru diambil senjata kita oleh orang tersebut, ya. Sehingga karena kita bisa, misalnya Bang Biih, nih, ini Bang Biih pesilat, pasti ahli pegangnya, ya. Kalau anggaplah orang biasa, ya, orang biasa ini ketika dia tidak ahli maka menggunakannya asal, ya, tidak belajar. Misalnya anggaplah Bang Biih ini orang nggak belajar silat, gunakannya ngawur misalnya gitu, ngawur Bang Biih misalnya. Nah, misalnya ngawur aja gitu ya. Nah, ngawur ini ketika megangnya misalnya dia salah, ini juga gampang aja ya. Walaupun ini tidak mudah ya untuk bisa mematahkannya. Ya, gitu. Atau bisa diambil alih dengan mudah ya. Tapi kalau dia pinter, maka tentu bahaya senjata ini. Tapi kalau dia nggak pinter, ulangi lagi Bang Biih misalnya. Ya, tadi, nah, begini saja ini diambil, ya, udah diputar, ini sudah selesai nih urusannya, ya, urusannya udah selesai, ya, atau dengan cara yang lain misalnya, ya, ya, Bang Biih, nah, ini kita, ya, ngambil di sini, nah, ini sudah habis juga, ya, jadi berhati-hatilah dengan senjata kalau kita ini tidak ahli, ya, para ahli mengatakan kalau tidak ahli kita dalam itu, maka akan kembali menyerang diri kita sendiri. Nah, tadi beberapa manfaat, tadi beberapa serangannya tadi misalnya, set, 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 nah, tiga. Atau bisa sambil bergerak, ya, serangannya kan, tuh, wah. Nah, jadi serangan itu jangan putus, ya, jadi jangan gitu, ya, tenaganya tidak besar, jadi harus mengalir. Misalnya Bang Biih menyerang, Bang Biih bisa nyerang. Serang, pukul misalnya. Nih, saya ambil bawah, ya. Bang Biih serang lagi, saya putar sini. Nah, ini kan diambil nih. Kalau kita ahli, ya. Kalau nggak ahli ini gampang, ya. Tapi karena kita ahli, maka gampang kita melanjutkan dengan serangan berikutnya. Jadi kanan dan kiri ini harus hidup. Atau ketika kita dipelintir menggunakan senjata, tadi ulang Bang Biih, ya, kita dipelintir. Nah, ini gimana cara melepaskannya? Karena dia pesilat, maka kita harus bisa mengembalikannya juga. Bisa mau dilepas Bang Biih, mau ngelepas dipelintir misalnya Bang Biih. Nah, ini gimana caranya? Maka kita masuk ke sini, ya, menggunakan teori. Nah, ini justru membahayakan orang yang menyerang kita. Jadi banyak sekali teknik-teknik dalam bermain senjata. Ini tadi kita sampaikan hanya beberapa
gerakan-gerakan dasar saja. Nanti kalau sudah ahli dalam gerakan dasar ini, silakan kita latihan bersama-sama. Saya juga bukan ahlinya, tapi kita hanya sharing bersama untuk bisa belajar yang merupakan silat budaya bangsa kita. Mudah-mudahan kita semakin mencintai budaya kita dan terus bersemangat mengembangkan. Dan yang paling penting berikutnya adalah menggunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita gunakan untuk keburukan, yang tentu akan menjadi catatan amal buruk kita di hadapan Allah SWT, dan kita tidak memberikan manfaat untuk bangsa dan negara kita. Perbanyak kebaikan, insya Allah di dunia kita mendapatkan kebaikan, dan insya Allah wafil akhirati hasanah, insya Allah di akhir nanti kita juga mendapatkan kebaikan. Baik, itu saja dari kami. Kami pamit, kita pamit berdua, Bang Bi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.